برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Termati najib dan puasa berhubungan apabila sidang jamaah ada itu pada Allah tidak akan menyambung kuliah apabila kita mengatur suatu kita lihat ketika mudah-mudahan Allah Ta'ala memperjalankan terus-menerus ibadah ketika kita dalam Allah Ta'ala InsyaAllah pada hari ini kita sambung dalam bab yang membicarakan syarat-syarat sah sembahyang di malam ini kehabisan jumpa kita akan masuk kepada rukun sembahyang. Kita ulang semula syarat sah solat ini ada 9 perkara dan kita sudah sampai kepada yang ke-6 dan ke-14. Sampai yang ke-7 yaitulah kata perkara dalam Allah Ta'ala meninggalkan perbuatan berkata-kata dengan sengaja selain Al-Quran, zikir atau doa. Solatnya menjadi batal apabila berkata-kata sebanyak 2 huruf, sama ada ia dipahami atau tidak, atau sebanyak 1 huruf yang dipahami seperti I atau I. Dalam bahasa Arab I pun ada makna, I pun ada makna. Ini kerana maksud I adalah daripada perkataan bi'ayat dan I daripada perkataan bi'ayat, termasuk juga dalam kategori ini 1 huruf mat yang panjang. Kerana itu adalah huruf alif, waw atau ya, maka ia dikira sebagai 2 huruf dan membatalkan solat disebabkannya. Maka yang ke-7 ketika mana solat, syarat sah solat ini adalah meninggalkan berkata-kata. Tidak boleh bercakap-cakap dengan sengaja. Dengan sengaja selain daripada Al-Quran, zikir ataupun doa. Baru minggu lepas kita dapat betul-betul dapat sudah. Minggu lepas kan banyak masjid-masjid dia baca Quran Nazilah masa Jumaat. Jadi ada satu masjid di tinggal, maksudnya positif itu kalau sudah mungkin masjid di tinggal itu. Dia kata ada jemaah report dia di imam dia baca lagi. Semangat sangat hancur Palestin dalam sembahyang. Allahumma inna naj'aluka fi umuri a'da'ina, doakan doa Quran Nazilah. Tapi di ujung itu ya Allah hancurkanlah Palestin dalam sembahyang. Ada semangat. Jadi dia masuk dalam bab bukan zikir. Maka dia berkata-kata dalam sembahyang, apatah lagi dalam bahasa Melayu. Dalam bab ini beberapa masalah. Kita sembahyang, bini kita panggil, abang kata, kita tidak sembahyang, boleh tidak kita jawab? Bini cari barang dalam rumah, maka dia bertanya, ada kunci kereta? Kita tidak sembahyang, bergantung kepada. Kalau kita tidak sengaja, kita tidak sedar waktu kita sembahyang, kita terjawab bergantung kepada kunci itu kan, bergantung, maka tidak akan sembahyang. Sebab kita tidak sengaja dan kadar perkataan itu pendek. Pendek. Kalau perkataan panjang, ulama kata dia antara 2 sampai 5 kata perkataan. Ada orang gantung di belakang pintu batas sembahyang, dia pun tidak sengaja dengan kadar yang panjang
biarpun tidak sengaja. Tahu ya? Sebab dia masuk dalam tadi perbuatan berkata-kata dalam sembahyang. Dia masuk dalam. Kalau berkata-kata dengan sengaja, maka benda itu biarpun sedikit, tetapi tetap boleh membatalkan sembahyang. Tidak salah. Biarpun pendek perkataan itu, kita sembahyang, kita nampak orang anak kita main di depan contohnya, jangan main kita dengan sengaja, maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Dengan sengaja kita telah kan tidak telah, maka batal sembahyang. Sebab dia tidak masuk dalam perkara yang dia termasuk dalam perkara-perkara berkata-kata dengan sengaja. Ada beberapa persoalan lagi kita bersih. Kita bersih. Biasa bersih kita akan ungkap alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita acuh alhamdulillah. Adakah dia masuk dalam perkata-kata? Tidak. Sebab mengucapkan alhamdulillah adalah sunnah, mengikut daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucap alhamdulillah tidak membatalkan sembahyang. Tidak batal sembahyang. Termasuklah bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bersih. Alhamdulillah. Kita hanya perlu mengulang semula baca supaya Fatihah kita tidak rosak. Kaidah-kaidah fikih. Itulah kedudukan. Maka itu yang kita sudah sebut dalam perjumpaan yang lepas. Maka kalau berkata-kata dengan sengaja membatalkan solat disebabkan perkataan itu tidak termasuk dalam perkataan-perkataan zikir di mana sembahyang. Termasuk ada yang baru lagi. Syarat sah yang ke-8, tidak menambah atau meninggalkan rukun dengan sengaja. Jika dia sujud sebanyak 3 kali atau rukuk sebanyak 2 kali, seperti dia sujud di atas sesuatu yang tajam, lalu dia mengangkat kaki dan sujud kembali, maka dia telah menambah sujud. Walaupun dia mengangkat sedikit sahaja kepalanya, dia tetap telah menambah rukun fi'li dan solatnya batal. Menambah rukun ini kedawalan kita akan masuk ke 13 rukun di antaranya niat, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, semuanya tetap. Kita mau sembahyang subuh, ini selalu orang cerita, kita mau sembahyang subuh malam pun kita kuat sebab kita makan tongkat tadi. Jadi kita rasa 2 rakaat itu sedikit. Kita mau jadikan subuh 3 rakaat, 3 rakaat. Seolah-olah ini 3 rakaat itu banyak pahala. Tidak soal. Batal sembahyang itu sebab syariat subuh adalah 2 rakaat. Sama dengan contoh dalam kitab ini, kita sembahyang, tiba-tiba tempat sujud tidak ada benda tajam, batu, maka kita angkat semula kepala, kita sujud pada masa yang sama, sudah 2 kali sujud. Kalau sujud adalah kurang antara 2 sujud, nanti sujud lagi sudah jadi 3 kali sujud. Maka tidak boleh kita. Macam mana caranya? Gerakkan sedikit kepala. Jangan angkat. Kalau angkat sekali dia sudah menjadi 2 kali. Kalau tuan-tuan pergi, kita di sini yang berapa biasa, kecuali yang sembahyang di masjid-masjid yang berapa. Kalau pergi umrah, pergi haji, sembahyang di luar-luar
tidak nampak dan tiba-tiba ada batu ataupun tempat itu sangat panas, maka kita mau alihkan kepala. Kalau kita mau alihkan kepala, jangan angkat, jangan angkat kepala, bukan alihkan kepala. Maka di situ tidak kira dua kali. Kalau kita sudah sujud dan memang ada batu, kita rasa sudah ada kadar tawakkina. Kan sujud rukunnya mesti dengan tawakkina. Maka sujud baiknya kita terus bangun itu dikira sekali. Jangan diulang sujud itu. Nah, kalau sujud itu diulang sudah jadi dua kali sujud. Sebab sembahyang itu ada rukun fi'li. Ini adalah rukun perbuatan. Begitu juga wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sholat, seperti memukul sesuatu sebanyak 3 kali. Pukul apa-apa, pukul nyamuk, pukul alat, pukul kalajengking, pukul ular, atau laba-laba contohnya. Naik ini sembahyang, ada nyamuk, lalat, macam-macam, hijab, boleh juga. Atau melakukan sebanyak 3 langkah berturut-turut atau perbuatan selainnya. Jangan 3 kali berturut-turut. Kita pukul sekali, pukul 2 kali, pukul 3 kali. Kalau kita pukul sekali, kita berhenti sekejap pada kadar ucapan subhanallah, maka dia tidak dikira sudah pada sambungan. Boleh pukul. Banyak kali pun ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita nampak binatang berbisa di hadapan kita boleh pukul. Dalam hadis itu dikatakan 2 binatang hitam yang kalau boleh pukul, yaitu kalajengking dan juga ular. Boleh. Berhenti sekejap, kita pijak ya, supaya dia mati. Kalau tidak, dia boleh membawa kemudaratan. Boleh berhenti pada pukul. Tapi syaratnya jangan menggerakkan itu 3 kali berturut-turut. Contoh apa yang bergerak 3 kali berturut-turut? Pergerakan yang besar. Pergerakan yang besar pada anggota yang besar. Contoh misalnya gatal itu di belakang. Kan gatal itu di belakang. Kalau gatal sini, apa gatal buka atau gatal belakang? Gatal dibuka, diangkat kanan di dalam. 1, 2, 3. Ini pergerakan yang besar. 1, 2, 3. Pergerakan besar. Mana pergerakan besar? Sebab pergerakan sampai mendekat kanan kita bergerak. Saudara mengganggu. Ini orang ini sembahyang enggak kalah. Dia kan timbul pada syariatnya, pada fikahnya dia tengok. Tapi katalah gatal kursi. Ada yang ini gatal kita jalan. Kita jalan dengan jari 1 minggu. 1 minggu galau dah 1000 kali itu 100 kali dah syaratnya. Hanya pergerakan pada anggota badannya. Adik-adik kan kalau gatal cara garunya, jangan garu habis ini. Garu pakai jari itu. 1 jari dia. Gatal belakang, kamu gatal belakang, jangan garu ini. Letakkan garu 2 jari. Letak 2 minggu mudah pada belakang. Tak sesuai. Ini fitnah. Kayak mau garu 2 kali. Masuk 3 kali. Sembahyang boleh batal. Dan kata mengarang lagi, begitu juga dengan langkah yang kecil seperti melompat, maka sholatnya batal disebabkan perbuatan itu. Kita nampak binatang yang menyebabkan kita takut. Contohnya, kalau mungkin laba-laba, tarantula yang takut dan dia menggigit masuk dalam air, macam-macam hal yang siu kan, yang ada siu lah. Maka kita mau lari daripada
musibah. Asalnya melompat ini boleh membatalkan sembahyang sebab dia boleh menundukkan sembahyang. Dia boleh lari daripada nizam sembahyang. Apa orang sembahyang itu melompat. Tetapi kalau memang mendapat sesuatu yang boleh menimbulkan musibah, maka lambat. Jangan melompat. Ada satu situasi tertentu Allah Taala, kadang-kadang kita berpindah saf. Orang lepas dikata sunat tidak masuk, orang wajib sunat tidak masuk. Maka kita masuk ke saf yang kosong dengan hanya melangkah. Jangan lupa kontes dari belakang sampai ke tempat kosong di depan. Kontes lompatannya kuat, kalau ada itu 1, 2 lompat sini, dia mau rasakan nizam semuanya. Maka boleh membatalkan semuanya pergerakannya, berjalan bukan dengan pelan-pelan dan biasa. Pelan-pelan boleh. Maka jangan lompat, anak-anak itu bisa dulu. Nanti supaya lompat sana, lompat sini, yang luar itu boleh membatalkan supaya. Ingat supaya kita ibadah kita benar itu. Tetapi ada pula perbuatan yang sedikit adalah dimaafkan walaupun dia dilakukan banyak kali. Pergerakan yang sedikit dimaafkan walaupun banyak kali. Contohnya seperti menggerakkan anak jari ketika mengira bilangan tasbih. Kalau kita sembahyang tasbih, contoh mungkin biasa terutama kadang-kadang kita cerak berdiri cepat kita 15 kali, maka kita takut 1, 2, 3, 4 bukan sebut jari kita, maka tidak katakan semuanya. Ada rukuk 10 kali tasbih 1, 2, 3, 4, 5, maka kita gerakkan jari banyak kali pun bagaimana yang disebut tadi, maka tidak batal semuanya, boleh. Atau menggunakan jari dan tidak menggerakkan tapak tangannya, maka solatnya tidak batal. Daripada kalau kita bergaul, kalau kita angkat tangan, kata yang gatal itu paha, maka tangan kita akan bergerak ke paha. Bila tangan kita bergerak ke paha, di tempat dasar kita gerakkan hanya jari. Tangan yang bergerak, biar jari yang bergerak. Jari ini boleh, maka jari ini tidak membatalkan semuanya. Cuma kata ulama, saya pernah sebut dulu, kalau kita mau dapat khusyuk, gatal yang sedikit jangan digatal. Kalau gatal itu boleh tahan, tapi kalau nyamuk yang besar, gigi itu gatal itu cuma gatal itu susah tahan. Tapi kalau gatal yang sedikit, jangan digatal. Sebab kalau gatal pertama itu di pipi kita gatal itu akan berpindah ke tempat lain. Tak tahu macam mana gatal itu berpindah. Maka akhirnya kita akan banyak tempat tinggal. Maka ulama kata tamakut. Dia gatal yang sedikit abaikan, tahan. Jangan garu. Kalau kamu garu, syaitan akan masuk, dia akan bagi gatal dari sana. Maka itu benar. Itu panduan daripada ulama. Walaupun kalau kita garu tidak membatalkan sembahyang. Maka itu termasuk dalam perkara-perkara syarat-syarat sah sembahyang. Jangan ada pergerakan yang banyak. Saya pernah sembahyang di ada 2-3 kali di rumah. Bukan orang-orang muda, orang lama. Pernah sembahyang itu menggaru yang luar biasa. Ada satu tempat sembahyang itu dikatakan memang jenis kulitnya yang orang kata kalau di sana macam sungai dan ini memang tak boleh tahan gatal. Maka sama kaitan gatal, garu, kaitan garu jaga kulit. Ada orang kata kulit walaupun bukan sungai, ada yang saya boleh. Hati-hati waktu menggaru. Terutama musim panasnya kulit kita kering, maka gatal itu dia berlebihan gatal. Maka tahan.
syarat. Nama dapat syarat. Sebab kadang kita menggaruni sedap, kan kita menggaruni dia sedap. Maka jangan atas kesedapan itu kita menggaruni berlebihan sampai membatalkan semuanya. Yang ke-9 yang terakhir dalam syarat-syarat sah sembahyang tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam solat seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka, misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan telinga sampai ke kawasan dalam kedua buah anggota itu. Contoh kita ingat pada masa puasa. Masa puasa kita tak boleh makan, tak boleh minum. Maka ini syarat sah sembahyang. Dalam sembahyang itu kita ambil syarat sah sembahyang diantaranya sama dengan syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa? Tak boleh makan, tak boleh minum, atau memasukkan sesuatu kan ke dalam rongga badan yang terbuka. Sama lah. Kalau contoh misalnya kita masukkan air ke telinga, cucuk telinga sampai ke ledak, kadang ini memang tidak sampai. Kita naik motor, ini permasalahan itu. Kita naik motor, kita sembahyang sunat. Contoh, waktu itu hujan, sama dengan ketika pada puasa. Kalau air itu masuk dalam mulut kita, kita tidak sengaja. Kita sembahyang sunat atau sembahyang wajib, maka kita habis kita dalam terperangkap dalam jam terpaksa sembahyang tersebut. Kita ada wudu, maka sembahyang kita sah. Kalau kita tidak wudu, itu dianggap sebagai sembahyang menghormati waktu. Katalah keadaan itu, kita pun tak tahu dengan keadaan itu. Maka kita jalan. Hujan lebat. Bila hujan lebat, termasuk dalam mulut hujan, air hujan masuk dalam mulut ketika pada waktu itu kita sembahyang. Maka ada yang masuk dalam bab ini sama dengan puasa. Dia masuk dalam bab tidak membatalkan sembahyang, tidak membatalkan puasa, sebab tidak disengaja. Tapi dia naik motor memang dia buka mulut sengaja supaya air hujan masuk. Contohnya ini hujan tak ada berkat, air hujan malam Jumat, contohnya. Maka dia buka mulut, maka hujan masuk ke dalam mulut dia. Puasa nanti batal, kalau dia puasa. Sembahyang juga nanti batal, sebab waktu sembahyang dia sengaja minum. Dia sengaja minum. Berarti dia kena hati-hati lah. Kalau kita sembahyang, itu seboleh-bolehnya kalau kita tengok hikmah bersuci, kenapa Nabi bersuci sebelum daripada sembahyang? Di antaranya untuk membersihkan mulut, takut ada sisa-sisa makanan. Petang tadi imam di kolam gatal dia berpisah. Contohnya sebelum pergi masjid, kalau pergi masjid sejak dia berpisah, maka makan pisang. Pisang itu nanti dia akan keluar waktu sembahyang. Sebab ada yang celah-celah. Pada waktu itu akan datang hukum ini. Macam mana ni pisangnya ada di sini macam puasa? Kita mau telan, kata kita mau puasa, maka dalam waktu itu kita berkira-kira. Kalau waktu itu kita simpan pisang itu, apakah jenis makanan? Tiba-tiba kita tertelan, tidak. Tapi kalau kita sengaja telan, sayangnya tadi di luar ini kayak yang mokong, maka kita telan batal. Sebab sengaja makan pada waktu siang. Kita tertengok. Atau misalnya memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan telinga sampai ke kawasan dalam kedua-dua anggota itu. Ini tidak berlaku lah macam juga puasa. Salah kita dengan sembahyang itu jadi tidak senang untuk batal. Kecuali dimasukkan sesuatu yang terlalu dalam sampai benar-benar sangat susah kalau supaya cuma makan dan minum itu. Bila berpulangnya tidak boleh makan, tidak boleh minum ini. Ketika mana mula mengatakan tak
Allah dahaba, ambil dahaba, sebab sembahyang belum bermula. Allahu Akbar, sebut saja huruf ra, maka dia sudah berada dalam sembahyang. Pada waktu itu dia sudah implement SOP sembahyang. Maka tidak boleh sudah sengaja berhenti, tidak boleh sudah menyambut panggilan, tidak boleh sudah makan, tidak boleh sudah minum. Jaga sudah syarat-syarat sah sembahyang. Itu yang kita tengok. Jika seseorang itu dipaksa dengan perbuatan tersebut, maka sholatnya tetap batal karena dia jarang berlaku. Dua gerakan atau dua langkah yang sedikit menurut huruf ini adalah sesuatu ada seperti orang, sesuatu yang sudah dikenali masyarakat dan menjadi kebiasaan atau tradisi, sama ada yang bersifat perkataan, perbuatan atau yang meninggalkan perbuatan tertentu. Dua gerakan atau dua langkah yang sedikit menurut huruf tidak membatalkan sholat. Dua gerakan atau dua langkah yang sedikit menurut huruf ini adalah sebab ataupun budaya. Mungkin katalah dalam sembahyang budaya dalam masyarakat itu dia bergerak sedikit dengan sembahyang. Kita sudah tahu budaya secara spesifik tidak perlu didapatkan. Katalah dia bergerak sedikit, maka pada bergerak sedikit kalau itulah huruf yang boleh diterima dalam kaidah fiqh Islam, huruf boleh menjadi sebagian daripada syariat sebagaimana dia tidak bertentangan dengan fiqh. Maka ini keadaan yang boleh diterima dan perkara itu menurut kaidah fiqhnya tidak boleh tidak akan membatalkan sembahyang. Inilah 9 syarat yang wajib kita pelihara agar sholat kita sah, dan jika satu syarat daripadanya ditinggalkan maka sholat tidak sah. Maka itu 9 perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang. Cuma saya sebut beberapa perkara yang tidak dalam kitab oleh Musafi, tapi dalam kitab yang saya pakai itu yang tulisan daripada Ustaz Fadil Hanijun secara jelas sebelum kita masuk pada Isya juga berkaitan dengan perbuatan sebelum daripada sembahyang. Sebelum daripada sembahyang. Apa yang perlu sebelum daripada sembahyang ini? Yang pertamanya adalah menghadap sutra. Sutra ini jarang-jarang kita. Sutranya apa? Sutra adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang sedang sholat supaya dapat menghalang orang lain daripada melintasi orang yang sedang sholat. Kalau kita sembahyang, ini bukan syarat sah, tapi ini sebelum memulai sembahyang. Contoh, kenapa kita ada sejadah? Sejadah ini adalah sutra. Dalam bahasa Melayu dia kata SUTRH, Sita Pro Akmaru Sutra. Kenapa di antara sejadah ini panjangnya ini ada yang punya ikanan sampai? Ini adalah sutra penghalang. Maksimumnya adalah bosan ujung sejadah. Maka depan ini tak boleh lalu-lalu. Dan si hukumnya boleh lalu-lalu. Ini tak ada sutra. Maka sebelum kita sembahyang, kalau sekarang masjid-masjid senang, tidak ada halangan. Tapi kalau tetap pergi ke tempat-tempat tertentu, terutama di area surau yang rata, maka masing-masing sembahyang, masing-masing mau kejar pasar, masing-masing musafir, satu sana, tidak naik usah, sholat. Maka kita yang tahu ini sebelum sembahyang letak sutra, handphone, kunci kereta, senjata kecil, apa-apa
law ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza 'alayhi lakana ay yaqifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang ditanggung, nescaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun itu lebih baik untuknya daripada melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Maknanya apa? Maknanya satu kesalahan yang besar yang melintas depan orang sembahyang. Karena Nabi tadi saya baca terjemahannya, apabila salah seorang daripada kamu sholat menghadap sesuatu yang menutupinya daripada manusia, yaitu menghadap sutra, lalu ada seorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah dia menghalanginya. Fa'in aba falyuqatilhu fa'innama huwa syaitan. Hendaklah dia menghalanginya pada lehernya. Kalau orang itu enggan, tetap tak lalu juga beranilah tahan dengan kuat, karena dia hanyalah syaitan. Pakai tahan. Orang paling pas ditahan. Cuma kita jangan beri sembahyang di pintu selain ini. Sana ada orang keluar masuk, sana ada tidak bisa sembahyang. Sembahyang sudah. Itu tak betul. Itu ini yang salah pada waktu itu. Orang ini sebab tidak tutup pintu utama. Maka syaratnya kalau orang yang pas duduk kita tahan. Kita tahan bukan untuk kita menyelamatkan dia satu kesalahan daripada satu kesalahan yang besar. Supaya pada segi hukum Islam kita tahan dia boleh lepas juga, tahan dia boleh lepas juga. Kita boleh tolak dia. Kalau kita tolak dia jatuh. Kata-kata patah tangan contohnya. Orang yang menolak pun tidak berdosa dan tidak dikenakan dia hukuman. Kalau kita sedangkan sebab apa? Sebab kita sedang menghidupkan sunnah. Yang salahnya tidak ada betul. Hukum Islam lah. Hukum dunia kita adalah buat rekod polis atau hukuman itu Allah ada. Tapi sampai kita boleh tolak dia. Sebab dikatakan oleh hadis Nabi, orang yang melintas kalau sudah ditahan, waktu itu bukan dia yang setan. Jadi setan maknanya melakukan satu perkara yang sangat jahat. Dihalangi oleh Allah. Untuk yang ketiga, jangan lintas-lintas depan orang supaya jadi itulah perkara yang sebelum daripada menunaikan sembahyang dan syarat-syarat sah daripada sembahyang itu. Kalau kita sambung nanti insyaallah kita masuk dalam rukun sembahyang dalam kehidupan rakaat. Biasanya kita usul yang sempurna. Kita buka ada soalan-soalan berkaitan syarat sahabat atau pendengar berkaitan dengan soalan secara umum boleh. Ada? Ada apa? Syarat-syarat sah. Adik-adik ada soalan? Ada? Apa soalan? Tak. Apa itu? Oke, kalau kita insyaAllah kita sambung dulu dari sekarang. Banyak usia kita dari sekarang insyaAllah. Akhirnya untuk kita sama-sama doakan saudara-saudara kita di Palestin berurusan dan siap supaya kita dalam sujud kita dalam doa kita masukkan paling kurangnya doa kunut nazilah. Mereka sudah berat, mereka menangis dengan anak istri, anak-anak menangis dengan ibu bapa. Kita dalam hal tidak tenang, aman damai supaya yang mudah. Maka paling kurang doakan mereka, terutama ketika mana waktu-waktu mustajab doa. Di antaranya sekarang musim hujan, doakan. Kadang-kadang itu yang sedang susah insyaallah. Wallahu a'lam.